Mengejutkan. Pelatih baru Australia langsung ngomong gini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Jens Raven minta fans timnas penuhi Stadion Madia jelang kualifikasi Piala Asia U20. Ragnar Oratmangoen akhirnya debut di Liga Belgia, tapi klubnya mengalami kekalahan. Padahal baru aja melatih. Pelatih baru Australia terang-terangan ngomong gini soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Australia menunjuk Tony Popovic sebagai juru taktik baru The Socceroos. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi Socceroos pada Senin, 23 September 2024, siang WIB. Tony Popovic direkrut untuk solusi cepat The Socceroos. Popovic langsung memimpin tim Australia saat melakoni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina dan Jepang pada Oktober 2024. Tony Popovic mengaku sangat terhormat usai ditunjuk untuk memimpin negaranya. Saya sangat bangga diberikan kesempatan untuk memimpin Socceroos sebagai pelatih kepala, ujar Tony Popovic dilansir dari laman resmi Socceroos. Kedepannya, saya sangat yakin dan percaya pada kemampuan kita untuk tumbuh sebagai sebuah tim. Bersama-sama, kita akan bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan, mengembangkan, dan melanjutkan keberhasilan Australia di panggung internasional. Saya yakin kita memiliki bakat dan tekad untuk membuat negara kita bangga, lanjutnya. Mantan pemain Crystal Palace itu juga menyinggung dua hasil kualifikasi Piala Dunia Australia. The Socceroos kalah dari Bahrain dan imbang lawan Indonesia. Saya juga menyaksikan Australia berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Hasil kekalahan dan imbang itu patut kami perbaiki di pertandingan berikutnya. Ada beberapa masalah di tim yang harus saya perbaiki, yang saya harus benar-benar antisipasi saat nanti melawan Indonesia di kandang kami. Ranking FIFA mereka memang rendah dibanding tim lain di grup kami, tapi Indonesia menunjukkan level permainan berbeda, dan itu patut kami waspadai saat di kandang kami nanti. Kami dapat keuntungan dihadiri supporter kami, dan semoga itu dapat membantu kami nanti, tutup Tony Popovic. Tony Popovic dituntut untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditinggalkan oleh Graham Arnold selama melatih Australia. Salah satu kelemahan yang harus segera diatasi adalah penyelesaian akhir. Australia kini tengah berada di peringkat kelima klasemen, sementara ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan butuh naik 3 strip lagi untuk mengamankan tiket otomatis ke putaran final. Jens Raven berharap supporter hadir di Stadion Madia saat timnas Indonesia U20 melakoni laga kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebelumnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dijadwalkan menggelar pertandingan tersebut, namun dibatalkan lantaran sedang tahap perawatan. SUGBK dijadwalkan untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia senior dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Pemain berusia 18 tahun menegaskan tidak masalah timnas Indonesia U20 bermain di Stadion Madia dan bukan di SUGBK. Raven menilai Stadion Madia juga punya lapangan yang berkualitas. Saya siap main di Stadion Madia dan saya berharap ada banyak supporter hadir, kata Jens Raven. Tentu kita sudah persiapan untuk tampil di SUGBK, akan tetapi akhirnya digeser ke Madia, tidak apa-apa. Kami main di sini karena kita bisa tampil dengan baik, lapangannya juga bagus dan kita juga sempat persiapan di sini, tambahnya. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 bersama Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Ajang itu akan berlangsung di Stadion Madia pada 25 sampai 29 September 2024. Kakokosan, Ragnar Oratmangoen masuk skuad FC Vidender saat performa tim sedang menurun. Debut ternoda pembantaian oleh KRC Genk. Kabar gembira bagi fans Indonesia, salah satu penyerang tim Garuda akhirnya debut di klub Eropa. Sosok tersebut yaitu Ragnar Oratmangoen, striker tak tergantikan di timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Pada bursa transfer lalu, penyerang 26 tahun itu direkrut oleh FC Vidender yang dimiliki pengusaha Indonesia Sihar Sitorus. Oratmangoen bergabung pada pertengahan Agustus saat Liga Belgia sudah dimulai beberapa pekan. Alhasil,
ia memerlukan waktu untuk nyetel secara fisik dan taktik terhadap tim asuhan Vincent Uvrard. Saat ia membangun fisiknya di Dender, tim besutan Uvrard sedang melesat di Jupiler Pro League walaupun berstatus klub promosi. Mereka sempat memuncaki klasemen selambatnya hingga akhir Agustus sebelum jeda internasional. Pada akhirnya, Dender mulai terseok di kasta tertinggi Liga Belgia saat mulai dipertemukan dengan klub-klub raksasa. Teranyar pada Minggu, 22 September 2024, malam, Dender takluk 4 gol tanpa balas saat berkunjung ke KRC Genk. Pada laga itu pula, Orat Mangwen berkesempatan memenangi debut. Ia dimasukkan selama 31 menit sebagai pengganti saat timnya sedang tertinggal 2 gol. Kabar buruknya, masuknya Orat Mangwen justru membuat Dender kebobolan 2 gol lagi, sehingga skor akhir 0-4. Genk memang saat ini sedang dalam periode terbaik, sehingga bisa memuncaki klasemen pada pekan ke-8 ini. Merupakan tantangan besar untuk melawan tim yang sedang hidup ini, ujar Uvrard sebelum laga. Cara memulai kompetisi sangatlah penting, itu yang kami alami sejauh ini. Dender saat ini merosot hingga peringkat 10, dengan 11 poin dari 8 pertandingan. Orat Mangwen masih akan menghadapi laga berat berikutnya bersama Dender, yaitu menghadapi Anderlecht pada pekan depan. Dender kemudian akan menghadapi Charleroi, sebelum Orat Mangwen kembali dilepas membela timnas Indonesia. Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober.